Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak. Izinkan saya berbagi beberapa cerita horor yang saya alami. Cerita horor ini terjadi di apotik seperti pada episode-episode sebelumnya. Saya bilang kalau saya akan menceritakan beberapa pengalaman horor yang terjadi di apotik, yaitu ada kesurupan, terus sampai pocicang. Cerita ini agak sedikit apa ya, kayak slice of slice gitu sih, karena uh, saya di sana itu udah lama, sekitar 4 tahunan, dan tiap harinya, gak tiap hari sih, cuman rentan waktunya itu sering ada pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan. Terus dan di teman-teman apotek juga ngerasain kayak gitu. Jadi sekilas aja, apotek yang tempat saya kerja itu ada di Cempaka Putih. Itu kayak ruko gitu, terus posisinya kita di tengah, di mana kanan kirinya itu bukan tempat usaha yang 24 jam. Sebelah kiri itu optik, sebelah kanan juga apotek tapi nggak 24 jam. Terus emang sekitar kita sih ada beberapa tempat makan, sama tempat minimarket itu 24 jam. Posisi kalau yang berdempetan sih kan kirinya enggak. Nah, singkat juga sih, apoteknya itu terdiri dari 4 lantai, kan bentuknya ruko gitu, dimana lantai satunya untuk uh, layanan apotek sama ada ruang racik agak ke dalam dan agak tertutup, nggak jadi kelihatan dari luar. Terus belakangnya lagi itu ada ruang ganti yang dekat dengan tangga, jadi posisinya itu dia memanjang bukan lebar gitu. Terus di lantai 2 itu ada 2 ruangan kosong yang awalnya saya kira itu adalah ruangan dokter. Kemudian ada toilet, itu lumayan agak luas untuk di lantai 2 itu, karena kan emang nggak dipakai, tapi bersih gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita mau sholat dan biasanya kan sholat itu di ruangan ganti dekat tangga tadi, cuman kalau di situ penuh, jadi kita suka sholat di atas karena nggak dipakai kan. Dan di lantai 3 itu, maaf tadi saya bilangnya 4 lantai ya, 3 lantai, dan lantai 3 itu gudang gitu, dan ada kamar mandinya juga. Oh ya, di lantai 2 itu toiletnya itu di luarnya ada cermin besar besar, cuman nggak sampai bawah, jadi setengah badan gitu. Eh, Deket apa, ada wastafelnya. Kemudian jadi cerita yang mungkin yang kesurupan dulu kali ya. Jadi posisinya itu saat yang kesurupan itu adalah suaminya teman saya. Saya posisinya lagi jaga malam, kan kalau jaga malam itu berdua. Alhamdulillahnya pada saat itu yang shift sore ada nginep, jadi situasi di apotek itu rame. Sebelumnya kan kalau yang shift sore itu jam 10 itu udah selesai. Kalau yang shift malam setengah 10 baru datang jam masuknya gitu kan, jadi ada pertukaran setengah jam. Saya apa sih, apusan atau operan gitu kan, jadi masih bertemu langsung shift sore sama setengah jam, dari setengah 10 sampai jam 10 kalau di on time datangnya. Nah, saya kan datang tuh. Terus saya kan orangnya suka dingin ya, maksudnya jarang banget merasa kedinginan, malah suka banget sama suasana dingin kayak gitu. Jadi kalau pada kedinginan, pada pakai jaket atau apa, saya nggak sama sekali, karena kayak mungkin karena kulitnya tebel kali ya. Dan pada saat itu saya lagi ngambil minum, karena posisinya di depan lagi nggak ada customer, ya lagi ada customer, jadinya ke belakang ke ruang racik minum. Terus saya bilang, kok dingin ya gitu. Terus nah, sebut saja namanya Rayani. Dia bilang, Deka kenapa, jadi kalian merasa dingin gak sih? Enggak. Yang lain pada jawab kayak gitu. Terus Teh Rayani tuh bilang gini, wah biasanya kalau Deka ngomong dingin tuh terjadi sesuatu, katanya gitu. Jadi kamu jadi merinding. Oh ya, sekedar informasi, di apotek itu saya yang paling muda, jadi
Saya biasa dipanggil Dek atau panggil nama Ika, dan saya ke yang lain manggil Teteh atau Gambel karena kebanyakan orang Sunda. Terus udah nih SMA tuh seperti biasa aja, tukeran dan segala macam. Terus proses pelayanannya biasa lah, sampai akhirnya pintu ditutup, jadi pelayanannya lewat loket. Terus ada satu kasir shift sore yang dia menunggu jemputan suaminya. Suaminya itu kan kerjanya shift sore, pulangnya agak tengah malam gitu. Nah, jadi kalau misalnya jemputan di apotek biasanya karena lebih aman kan, itu misalnya yang penting. Terus sekitar jam 1:30 malam pintunya udah ditutup, jadi pelayanan lewat loket. Lampu utama udah dimatikan, jadi tetap jalan, cuman nggak begitu terang seperti shift sore, tetap terlihat dari luar gitu lah, cuman nggak begitu terang. Nah, saya lihat ada sosok suaminya teman saya nih gitu kan di depan. Saya bukain pintu dong, nah saya bukain pintunya. Apotek itu agak susah ya dibuka. Terus kayaknya penampakannya beda gitu, nggak kayak biasanya karena emang dari proses mereka pacaran gitu, jadi kita udah saling tahu sampai nikah pun karena sering dibawa ke apotek, terus suaminya juga friendly gitu, jadi kita tahu. Nah, terus pas dibuka pintunya dia panggil masuk kayak orang marah gitu, terus duduk. Saya ngerjain biasa kan, jadi agak berhati, jadi dia posisinya di samping saya di ininya, cuman kesekat gitu karena saya di ruang konsultasi, di tempat konsultasi. Dia ngeliatin gitu kan, mukanya merah, mukanya pokoknya beda gitu kan, kayak orang marah. Terus udah tuh ngeraung saya gitu kan, terus kenapa gitu kan, udah tuh masuk ke dalam. Ini gue kata gitu, gue pengen bunuh dia nih, gue pengen bunuh dia kata gitu. Kenapa? Terus si istrinya itu kejadian kayak gitu juga, jadi udah biasa, tenang. Cuman istrinya itu tinggi tapi kurus, berbanding terbalik sama suaminya ini, jadi nggak tetap banget kan. Saya refleks lah, ngetel merotol, tambah nggak suka kan ke orang. Mati ini nggak tuh, kenapa saya bilang gitu kan, mencoba tegar. Wah kenapa emang? Mati nggak, gue nggak suka tuh, gue banting ya semua. Banting kenapa emang? Saya bilang gitu kan. Dia masuk tuh ke tempat saya. Terus lu jangan ikut campur ya. Mati nggak tuh? Apaan itu? Kenapa anda nggak suka? Hah? Terus lu jangan ikut campur kayak orang ini nih gitu. Dia ikut campur urusan gue. Ngapain? Gue pengen bunuh orang, dia pakai halangin gue. Siapa yang maksud ini? Dia si Indra gitu. Memang nama suaminya itu Indra. Ini si Indra. Dia ikut campur, gue pengen bunuh orang gitu. Lah, terus keluar gak? Allahu Akbar, keluar, jangan sebut itu, kata yang suruh buka kamar itu yang suruh, jangan pernah sebut itu. Kenapa emang? Keluar gak? Lo gak berhak itu keluar. Terus matiin gak tuh handphonenya? Kenapa emang kalau gue gak mau? Keluar, untuk merukyah ya. Terus sejujurnya saya tuh bukannya gak takut, tapi yang lebih saya takutin adalah di sekitaran situ adalah rak-rak obat sirup. Kalau misalnya sampai itu dibanting, saya malas banget beresinnya. Terus ntar mesti bilang apa ini kena ganti kan, yang ada mana itu obatnya mahal. Astagfirullahaladzim kan, yang saya pikirin justru itu. Terus keluarga gitu kan, enggak, kalau mau keluar kenapa gitu. Keluar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai saya nyebut kayak gitu. Terus karena saking udah kayak takut, terus kesel juga, takut ya kayak gini karena cewek semua kan di dalam, dan pintu apotek tuh udah terlanjur dikunci lagi gitu pas dia masuk.
Jadi tuh kan bingung ya, dan kita tuh posisi terpojok semua ke ruang racik yang nggak ada pintu belakang, dan tuh satu-satunya adalah di belakang si orang ini gitu, dan dengan agak jauh. Jadi kan ya gimana, polisi terdesak kita ke belakang gitu, dan rata-rata tuh obat di belakang ya tadi saya bilang rak-rak obat sirup gitu. Terus udah sampai kayak gitu, akhirnya alhamdulillah mulai mereda. Terus akhirnya saya mundur ke belakang. Teman saya kan udah ada beberapa yang udah tidur, kan itu posisi udah jam 1:30 malam, tapi masih kayak gitu lah. Maksudnya udah ada yang kasur di ruang racik, teman-teman sih sore saya itu tidur. Terus jadi kebangun kan, akhirnya saya duduk di kasur bawah itu, kasur lipat. Si orang itu, suaminya teman saya itu duduk di bangku konsultasi yang tadi saya pakai. Terus dengan istrinya yang ada di depan, ini gitu, kayak gitu, apa namanya, apa kabar? Nah, apa kabar? Lah, baru ketemu kemarin dari teman nanya sini. Saya nggak jawab kan, karena itu bukan dia. Saya nggak tahu, saya ngerasa saat itu bukan dia gitu. Ngapain saya harus jawab? Cuman kayak senyum sinis gitu doang. Ngapain sih so akrab? Terus ngapain ngajain apa kabar, karena bingung kan. Terus Ika, itu pasukan-pasukan yang di belakangnya, pasukan putihnya suruh pulang deh, nanti saya juga pulang, katanya gitu. Pasukan putih, saya kan bingung ya, secara di belakang saya itu persis banget rak obat. Jadi di laci yang untuk naruh peralatan racik, sama atasnya tuh rak-rak obat gitu. Pasukan putih dari mana? Terus saya bingung kan, maksudnya saya sambil nunduk, maksudnya kayak pas pegang handphone saya nunduk, saya nggak gubris. Dia bentak, cepetan dia, itu pasukan putih ada di belakang kamu tuh, jangan nggak tahu ya, suruh mereka pulang biar saya juga ikutan pulang. Kenapa jadi marah-marah? Terus ya udah dong, sama makin, kenapa sih, siapa yang udah masuk gitu. Terus dia langsung diem. Terus Ika, saya sudah sadar, yuk kita pulang. Istrinya nggak ya, saya nggak yakin kan, soalnya posisinya dia kayak gitu. Mbak, jangan pulang dulu, tuntasin dulu, bahaya kalian naik motor. Ini belum benar-benar sadar karena matanya masih merah gitu, benar-benar gimana sih, bukan kayak yang lagi kondisi normal gitu kan. Tuntasin dulu di sini, atau butuh bantuan nggak? Aku bilang nih sama yang di depan gitu kan, sama satpam bank depan, minta bantuan. Gak usah kak, ini udah biasa kok, kata temen gitu. Enggak mbak, ini bahaya, ini kau naik motor dengan posisi suami kau belum begitu sadar, takutnya dia ngamuk lagi gitu kan. Terus si itu tetap merajuk untuk minta pulang, tetap pulang. Kita tahan sebisa mungkin, tahan, tapi tetap gak bisa. Akhirnya karena si istrinya pun, ya udah kan nggak apa-apa kok gitu, nggak apa-apa gitu. Ya udah kan, kita nggak enak ya, maksudnya kayak cuman sekedar mau nawarin bantuan, tapi kalau emang yang seseorang itu nggak mau menerima, ya udah kita nggak bisa paksa. Akhirnya pulang, kita yang di apotek tuh masih khawatir, masih takut kayak tadi juga. Mbak tolong, kalau usaha udah sampai kabarin, mbak kalau udah sampai tolong kabarin. Terus karena rumahnya lumayan dekat, sekitar perjalanan 10 menit lah ya, yang motor, alhamdulillah ngabarin, mbak gimana suaminya gitu. Itu dia di kamar, dia nggak berani, apa sih, bukan di kamar, jadi di kamar itu bukan kamar dia berdua, tapi ada kamar lagi gitu, karena di kamar dia berdua tuh banyak ini tempelan kayak kursi, surat-surat gitu, dan dia nggak mau masuk ke situ. Lah kenapa, nggak tahu. Terus kak, ini tadi kata suami gue bilang itu temen lo suruh pulang, jangan ikut. Siapa temenku? Langsung perfect ngomong kayak gitu kan. Iya katanya tuh pakai baju adat. Siapa yang malam-malam pakai baju adat? Itu udah nyaris mau pagi banget kesana pakai baju adat, nggak ngadi-ngadi, udahlah terima saja dengan lapang dada, saya bilang gitu kan. Karena kayak udahlah, saya capek dengan urusan kayak gini gitu kan. Ya udah dulu, akhirnya
pokoknya akhirnya sadar sih, tapi itu udah sekitar jam 4 dan dibantu sama keluarga si teman saya ini kan, si istrinya ini itu yang cerita kesurupan. Terus cerita selanjutnya tuh kan dulu tuh apotek itu bekas optik juga katanya sih. Terus di depan itu kan ada tukang parkir ya, posisi jadi parkir gitu. Itu tuh suka ini nanyain gimana, ada yang masih suka nangis gak, kata gitu. Lah kok tahu gitu, soalnya waktu itu saya baru bener-bener belum ada setahun, itu kan internet masih baru ya, kayaknya masih beberapa bulan deh saya masuk shift malam. Terus udah lewat loket itu pelayanannya, salah sih sekitar jam 1:30-an deh, 1:30 juga ada pasien kan nabis obat itu resep racikan. Udah saya ngeracik, teman saya di depan. Nah pas lagi saya ngeracik itu ada suara yang nangis gitu. Nah posisinya nih kan kita cuma berdua doang. Terus saya bilang ke kasir saya saat itu, terus bilang, dengar gak sesuatu? Enggak. Nah kan biasanya nyalain TV, tapi terus TV-nya saya kecilin karena saya dengar itu. Dengar nggak? Enggak. Terus saya tegasin lagi, ya udahlah, kenapa kak, emang ada yang nangis mbak? Bayangin tuh nangis, udah nanti aja, tahu deh kalau mau aja sekarang, saya gitu kan. Saya juga nggak ngerti kenapa harus ke saya gitu. Terus itu pas itu nangis kayak gitu sama perempuan. Terus ya udahlah, saya bodo amat gitu kan, karena masih banyak resep yang harus saya kerjain. Terus ya udah akhirnya selesai, saya tinggal. Saya kasih ke pasiennya, udah habis itu nggak ada suara nangis lagi, tapi yang dengar cuma saya doang. Dan kita tuh udah tahu juga ternyata kalau suka ada yang nangis di tempat itu, di apotek itu. Itu yang kesekian. Terus ada lagi yang ini sih yang lumayan creepy. Posisinya tuh saya jaga teman saya ini juga bisa ngerasain, dan dia sih yang lebih bisa apa sih, apa sih itu yang dia masih di rumah tapi sosoknya tuh udah ada di apotek. Itu apa sih namanya, pakai kayak gitu deh, kayak gitu kan. Dan satu lagi ada karyawan apotek yang memang tinggal di situ. Dan itu juga sama, dia bisa melihat, bisa komunikasi juga, kayak bisa hal yang lain juga deh. Saya nggak tahu, nggak begitu itu sih. Nah dia kan tidur di loker, saya jaga biasa. Nah si teman saya yang tidur di loker itu sebut saja namanya Tembaga ya kan. Terus kalau yang kasir sama saya yang nginep ya Tembaga. Terus yang satu sip sama saya itu sebut aja namanya Michael. Terus Tembaga ini tidur biasa di loker di belakang. Udah posisinya udah malam, saya tuh biasanya tidur dulu baru ngerjain. Jadi misalnya jam 1 tidur sampai jam setengah dua baru bangun lagi untuk kerjaan sih malam. Nah itu sampai pagi saya kuat. Tapi kalau saya nggak tidur itu pas besok paginya langsung kayak gemeter gitu kan. Nah itu posisinya jam setengah dua saya izin tidur. Terus pokoknya nih ya, kalau lagi kejadian kayak gitu apotek saya tuh nggak ada yang beli, nggak tahu kenapa. Kalau ada kejadian sesuatu yang horor, yang gak enak banget suasananya, itu nggak ada yang beli, aneh. Tapi kalau misalnya seandainya ada kejadian itu, ada banyak rame beli sampai saya tuh kayak, ya Allah, kita bersyukur sih dikasih banyak customer, cuman kapan saya kerjain pekerjaan shift malam gitu kan. Cuma kayak
gitu karena lumayan capek kan bolak-balik ke loket, beda sama kalau misalnya pintunya dibuka. Jadi kan kita cuma ngambilin obat-obat yang ada di dalam, obat-obat yang ada di luar pasiennya yang ngambil sendiri gitu kan. Tapi kan luar dalam tetap kita yang ngambil gitu. Nah, jadi saya sama pasien itu tidur, saya kan tidurnya tuh kalau saya sukanya mepet, entah ke tembok, entah ke apa, kan saya mepet-mepet. Nah, saya tuh mepet ke etalase obat, jadi tuh badan saya kayak posisi agak setengah gitu, dan setengah badan saya tuh masuk ke kolong, enggak setengah badan sih, jadi enggak, muka saya nggak ada ke kolong gitu kan, etalase. Terus itu entah saya mungkin nggak baca doa atau gimana ya. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas saya buka mata, pocica. Jadi saya pas buka mata tuh langsung ada pocica. Bayangin, emang dia nggak, posisinya nggak tantang dan di atasnya nggak, tapi kita berhadapan gitu. Langsung saya teriak, saya bangun, muka saya langsung pucat. Terus hubungan saya tuh, saya sampai minta tolong temenin untuk kerjain pekerjaan saya, mutasi faktur sama ngerekap resep. Padahal tuh jaraknya dekat banget dan saya nggak biasanya tuh diminta ditemenin, karena sampai ke toilet pun saya berani sendiri yang di lantai 2. Terus saya minta ditemenin, kak kenapa gitu. Temen juga panik karena muka saya pucat kan. Dan gak lama si tembaga itu keluar dari loker, karena udah jam 3 dia sholat tahajud gitu kan. Keluar terus kenapa katanya, nggak tahu nih kak, bangun-bangun dia langsung pucat gini. Dan saya nggak bisa, posisinya nggak bisa ya, kamu cuma nunjuk gitu doang gitu, sambil narik tangan si Nikel itu dan nunjuk ke tempat wajah saya itu. Saya mau minta tangan di situ, cuman nggak ada yang keluar sedikit pun, dan itu pucat katanya. Terus masih kayak gitu, kak ini ada saya kenapa katanya gitu. Saya nggak mau cerita kan saat itu, jadi saya masih ya ampun, melek mata langsung depan banget pecicak. Terus siapa namanya si tembaga ngambil minum, terus balik lagi ke belakang, terus lanjutin sholat sama tadi di loker. Saya jam 3:30 baru saya bisa reda. Saya cuma diem doang terus ngerjain dan segala macam sampai tuntas. Besok pagi jam 6 terus langsung ditanya kenapa nggak langsung ada itu dong mbak, aku ya mbak, saya masih pengen nangis gitu kan, ya Allah depan mata gitu kan, itu jarak dekat banget kayak gitu. Coba mbak, aku gimana nggak takut gitu, maksudku jangan ngagetin kayak gitu. Terus lagi ini kayak ada aja nggak tahu mbak gitu. Itu sumpah lo pecah banget, tau gak sih tadi gitu. Terus ternyata tuh si Nika itu cerita lah kayak yang lainnya. Nah si tembaga tuh lagi temen-temennya olahraga, cuman kan dia syar'i ya, pakai cadar, jadi kan gak mungkin di area terbuka gitu. Jadi beliau tembaga tuh olahraganya di lantai 3 segala macam, dan ternyata bisa kayak dan Lilin dan teman-temannya bisa di atas kayak gitu. Dan dia berani kan sama saya, lu ngapain sih ditakutin kayak gitu, karena lantai 3 itu gelap, orang gudang berantakan banget. Saya juga kalau nggak perlu banget kalau tadi sama ogah ngapain. Nah dia tuh ini lantai 3 karena kan lantai 2 itu toilet ini kan pertama, jadi suka apa namanya ya pada bolak-balik lah kan, tetap ada cowok di itu bagian umum yang jadi kurir itu. Terus belum lagi kalau ada customer mau ke toilet, jadi kan gak enak. Jadi di lantai 3 dan dia mandinya pun di lantai 3, kita mah ogah aku bilang. Terus pas kayak gitu kan dia tuh siap sore, si tembaga siap sore. Saya dapat cerita sih karena pas hari itu juga saya malam kedua
katanya. Terus dia habis olahraga tidurlah biasa di loker. Pas lagi tidur kan lokernya digelapin, itu sebenarnya loker bersama bisa tidur siapapun gitu. Jadi cuman bukan mes jatuhnya, kayak loker biasa untuk ruang ganti itu bisa space untuk tidur. Ada soalnya ada bantal, guling sama kasur lipat. Dia kebetulan juga gitu kan, karena lokasinya berbeda dengan ruang peracikan, jadi kalau mau tidur di situ bisa lebih enak. Dan di situ dia tidur itu nyamping kan, nyampe juga ke terus itu ada yang kayak gimana sih, kalau mendesah gitu begitu, dia pakai kayak ada mendesah gitu. Terus ada yang ngeraba pas lagi sih tidur. Nah terus ngeraba-raba gitu, pasti atas tangan itu dia nggak sengaja megang gitu. Pas dipegang lembek-lembek berbulu dan ininya panjang. Ketika langsung astagfirullahaladzim bangun, dia langsung langsung keluar cerita lah kayak gitu. Nah kasir si Nika ini kan tadinya apa kan ngeliat posisi pas kejadian, ngeliat Pocica itu dia kan shift malam. Nah pas lagi saat itu dia shift sore, jadi jumping dari malam ke sore. Sedangkan saya masih masuk malam lagi. Si Nikel berarti kan satu shift dengan tembaga shift sore. Nah itu, oh pantesan si Ike juga ngalamin kejadian tuh, si itu sampai pucat banget katanya gitu. Oh berarti dia ini lagi udah beres nih katanya gitu. Nah si kan tadi saya bilang Nikel itu juga bisa lihat, cuman dia kalau habis baru bangun tidur loadingnya lama gitu, ngehnya lama. Jadi itulah dia nggak bisa lihat yang apa yang saya lihat gitu. Cuman kalau dalam kondisi normal kita cukup bisa lihat dan tahu oh ada gitu. Cuman bertiga doang yang paham kalau sekali tatap terus ada yang aneh gitu. Dan teman-teman sih biasanya sudah mengartikan kalau melihat mereka udah sangat lirik-lirikan dan mukanya aneh, pasti ada sesuatu yang mereka nggak bisa lihat kayak gitu. Terus ini katanya, oh pantesan sih kak juga ngalamin sampai pucat banget tuh anak gitu. Oh berarti kondisinya lagi nggak mungkin kan. Dan alhamdulillah pas lagi sip malam itu tidak ada kejadian apa-apa, alhamdulillah banget. Udah ya kayaknya ini dulu, soalnya masih banyak banget cerita-ceritanya. Ada yang sampai telepon diangkat ditelepon berkali-kali terus diangkat, ada yang ngomong, terus ada juga yang ngomong terus kayak gitu. Terus cuma tengah malam itu sama waktu itu teleponnya bangunin sholat subuh kayak gitu. Tapi itu bagus sih ngingetin kita sholat, karena lokasi kita lumayan agak jauh dari masjid, jadi kedengeran. Terus ada yang ini saya selama beberapa tahun saya udah di sini itu bayangan saya nggak tembus di cermin, nggak tahu kenapa. Cermin di lantai 2 jadi kalau ngaca kayak kesel banget gitu loh. Kan kita mau ngaca ya, tapi kalau nggak ada di cermin kan gimana gitu. Sedangkan bayangan teman saya itu ada. Terus banyak apa lagi, banyak